Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seputar kehidupan santri ya. Kebetulan bersama saya ini adalah seorang santri yang nyantri sejak lulus SD ya. Jadi lulus SD langsung nyantri lah. Saya penasaran, ingin bertanya-tanya tentang kehidupan santri yang begitu cepat menyantrinya ya. Nanti kita langsung tanyakan saja. Bersama siapa di sini? Mas Dawud. Mas Dawud. Oke, ini Mas Dawud ini sanyantrinya dari lulus SD ya. SD. Waktu itu ingat nggak umur berapa? Kurang lebih ya. Saya kan tahun 98 lahir. Mondok itu 2010. 2010. 12 tahun. 12 tahun. Oke ya. Saya pengen tanya yang pertama, ini mondok lulus SD terus mondok itu dari keinginan sendiri atau orang tua atau bagaimana? Awalnya memang orang tua juga enggak, saya pribadi juga enggak. Orang tua enggak. Jadi bukan dari faktor keluarga ya. Oh gitu. Ya, tapi gini. Dulunya saya kan bercita-cita jadi atlet ya. Atlet. Atlet. Waktu SD itu. Waktu SD itu karena sudah pernah ini ya, bukan sering, pernah menang lomba. Dijanjiin ketika misalkan menang lomba mau dikirim ke salah satu secara itu pelatihan bulu tangkis. Oh gitu. Bukan jalur beasiswa tapi memang bayar. Bukan karena mampu tapi karena memang sudah janji. Tapi pada saat itu saya itu sama adik bapakku, Lilik ya, paman lah. Cuman dari Simbah. Yang kebetulan itu sangat berjasa dalam hidup saya. Itu diiming-imingi disuruh mondok dengan iming-iming itu klub badminton. Itu kan kesukaan saya di sana. Karena sukanya badminton, terus ada yang bilang nanti di pondok ya ada badminton gitu. Ada saya survei memang benar-benar ada gitu. Tapi pada kenyataannya ya enggak sampai menuju ke ranah atlet lah. Tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur walaupun sempat kecewa. Saya mengungkapkan kecewa jangan saya ngerokok. Oh gitu. Iya, saya mengungkapkan kecewa itu dengan cara ngerokok. Oh, di pesantren ngerokok ya. Ngerokoknya itu pas kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oh, berarti kecewanya baru ya 3 tahun karena saya sudah berharap setahun, enggak mungkin tahun depan. Kan sudah ikut event-event lomba toh di sekolah-sekolah kan. Berarti mungkin dari awal mondok itu belum menikmati ya. Belum menikmati mondok itu belum, masih kayak terpaksa gitu ya, masih menahan-nahan biar betah atau betah enggak sebenarnya? Sebenarnya betah. Saya betah karena gini, ketika saya di situ kan masih berharap-harap toh. Ngaji tetap semangat karena ada pemicunya, walaupun ngaji itu karena saya ingin badmintonan gitu ya. Gitu. Saya kan selama mondok itu hanya ditajir sekali. Gimana? Selama mondok ya ditajir sekali. Ditajir hanya sekali. Karena rajin gitu ya. Iya karena rajin. Dan saya menyesali kerajinan saya itu. Oh, itu ini juga bisa jadi pelajaran ya untuk orang tua ya. Jadi kalau anaknya kurang nggak mau mondok misalnya, ini bisa jadi trik juga ya untuk orang tua. Jadi apa kesukaan anak ini usahakan di pesantren ada. Iya, mencari pesantren yang memang benar-benar dia memfasilitasi kesukaan dia ya, biar ada kesemangatan gitu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Iya. Kan karena sekarang memang harusnya pesantren itu sudah mengikuti alur zaman. Gitu ya. Ya, harus memang walaupun di pesantren itu ada prinsip ketawaduan, jangan sombong dan sebagainya, tapi ketika pesantren itu nggak mau mengikuti zaman yang memang sudah ada, ya memang nggak bisa ketinggalan tetap gitu ya. Iya. Jadi mondok, setelah mondok terus karena di situ ada kesenangan juga, jadi badminton, terus menikmati dan sampai berjalan 3 tahun baru sadar tuh gimana? Baru sadar saya tidak bisa jadi atlet. Oh gitu ya. Baru sadarnya terus 3 tahun itu ya. Terus saya ngerokok. Terus ini cerita ya. Ini kalau saya di pesantren. Kalau saya kan orangnya visioner ya. Jadi langkah step by step harus dipikirkan masa depan. Oh gitu ya. Jadi setelah saya sudah pupus harapan saya ngerokok kan. Iya. Ngerokok, saya ketemu sama bapaknya Tantowi Ahmad. Tantowi Ahmad itu siapa? Atlet bulu tangkis juara dunia. Oh gitu ya. Ganda campuran. Oh ya. Saya di situ dan setelah saya ketemu di situ apa gimana, di pondok? Dilatih sama beliau. Di mana? Ketika saya udah kelas 1 SMA, saya kan udah berani keluar ke luar pondok kan. Dan di situ kebetulan memang Gus ya, istilahnya Gus di sana itu suka badmintonan juga. Dan saya diajak, kebetulan kan tahu bahwa saya itu bisa badmintonan, bisa lah ya. Terakhir sih enggak. Dan saya diajak
gitu. Iya, sampai saya dipertemukan dengan bapaknya Tantowi di Kemeranjen. Oh ya. Kan rumahnya Tantowi di Sumpyuh. Oh, Dan gitu itu tokonya di Kemeranjen. Ya. Dan satu pertanyaan yang membuat saya tambah frustasi adalah ketika beliaunya sudah melatih saya, kemudian lagi duduk santai, beliaunya bilang seperti ini, "Mas, kamu ngerokok enggak?" Oh gitu. Langsung tak jawab, "Ngerokok, Pak." Oh ya sudah, dan harapan langsung hilang. Jadi mau direkomendasiin nggak jadi. Kalau atlet kan harus nggak merokok Harusnya kayak ngerokok, harusnya nggak boleh ngerokok. gitu ya. Dan sejak saat itu saya langsung berpikiran, karena saya punya prinsip saya harus kaya. Setelah itu kan gagal di cita-cita Iya, dari atlet betul. walaupun masih bertahan di pesantren Iya, gitu iya. ya. Terus kan di pesantren ya, walaupun dari orang tua itu memang ada lah ya, kalau kayak tidak Dukungan. ya intinya sangu lah. Oh gitu ya. Dari orang tua full, nggak pernah itu namanya, nggak pernah telat gitu. Cuman saya kan ngeyel, jadi duit yang dikasih sama orang tua itu tak bikin usaha. Begitu. Ya jual beli handphone ya, yang dirugikan itu orang lain, mama sama intinya kakak sama orang tuaku itu jelas rugi besar gitu. Dan mereka nggak tahu gitu. Oke nih dari kelas 1 sampai kelas 3 kan masih ini ya apa ya 3 tahun itu belum. Nah pas kelas 3 udah 3 tahun di pesantren, terus tahu harapannya pupus ya, terus ditambah oleh pelatihnya itu ternyata kamu nggak bakal jadi atlet, kamu ngerokok kan gitu kan. Dan setelah itu di pesantren kamu ada misi apa di pesantren gitu? Apa sudah menikmati pesantrennya atau gimana? Kan karena atmosfer dari pesantren itu sudah menyatu mungkin ya. Jadi pesantren itu juga ya rumah sendiri. Oh sudah menikmati. Iya, menikmati dengan ya. ada betah. Karena memang kalau pertama memang nggak betah, harus ada motivasi. Tapi saya rasa minimal 1 tahun lah kita sudah merasakan bahwa kita memiliki ini loh rumah kita. Di pondok itu seperti itu. Akhirnya bertahan sampai 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun berarti di pesantren itu 6 tahun dong. 6 tahun Sampai lulus SMA. lulus SMA. Sampai lulus SMA. Ya. Nah setelah lulus SMA Saya mondok lagi mondok lagi di Purwokerto. Purwokerto sambil kuliah. Ambil kuliah Tapi mondoknya berapa tahun itu di Purwokerto? 1 tahun. 1 tahun Karena gini, ternyata yang saya kira itu pondok kota itu lebih enak ya, ternyata enggak, Mas. Gak enaknya gimana? Mungkin karena itu pondok modern mungkin ya. Karena sayanya nggak bisa mengikuti apa namanya kehidupan di sana dengan gadgetnya, dengan kemandiriannya. Kan di situ juga sekolah, kuliah dan sebagainya digarap pakai laptop, pakai handphone kan. Ya. Jadi misalkan di 18 anak di satu kamar, kalau yang misalkan nggak bisa, memang benar-benar nggak punya teman dekat di kamar itu, ya udah sendiri, termasuk saya. Oh, berarti kalau di beda sama pesantren yang dulu ya. Beda. Berarti nggak betah berarti di sini. Iya, kalau sayanya yang nggak kuat. Pondoknya sih bagus, sistem pelajaran juga bagus, cuman dari segi kehidupannya saya nggak bisa menerima. Mungkin kaget juga ya kalau dulu di sana dari SMP sampai SMA pondoknya biasa nggak boleh bawa handphone juga, dan masih kedekatan antar teman itu dekat. Dan sedangkan di Purwokerto di kota karena orangnya sudah besar anak kuliahan kan, ini sudah agak mandiri, mungkin sudah sendiri banyak sendiri sibuk sendiri dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat tidak nyaman mungkin ya. Terus akhirnya hanya 1 tahun gitu. 1 tahun. Itu kurang ya. Nah terus kesan dari mondok 7 tahun itu, apa kesannya selama mondok 7 tahun yang SMP sama SMA itu? Kesan dari segi apanya? Dia merasakan apa atau mondoknya dulu ya? Kalau saya lebih gini ya, kalau mondok pesantren itu lebih ke pembelajaran bagaimana kita bersinggungan dengan orang banyak, masyarakat lah, bermasyarakat ini ya. Yang paling berkesan itu bagaimana kita belajar dalam kemasyarakatan. Itu yang utama. Kalau misalkan kalau dari segi ilmunya kan tergantung dari masing-masing anaknya ya. Tapi kalau ilmu yang paling besar adalah bagaimana sih menghadapi masyarakat di kalangan pesantren. Gitu ya. Yang banyak ilmu sebenarnya yang didapatkan. Dan butuh nggak sih, memang perlu nggak sih kalau sebenarnya menyesal nggak terlalu dini mondok, misalkan lulus SD kok langsung mondok, enggak, nanti aja setelah lulus SMP atau setelah SMA bahkan, itu terlalu dini enggak? Menurut kamu itu terlalu cepat apa enggak kira-kira? Enggak sih, menurutku itu ideal juga. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan saya mondoknya mungkin SMA, misalkan ini telat 3 tahun nih, kalau terjadi sama saya, karena pada saat itu kan sudah mulai bergaul toh di luar. Untungnya
virus gadget itu pada zaman saya itu belum terlalu kayak seperti ini kan. Kalau saat ini memang ya kalau bisa dan didukung ya diusahakan mondok lah. Kenapa? Karena ya sekarang zamannya memang sudah seperti ini ya. Menurutku malah harus. Kalau menurut pesantren, harus pesantren kalau menurut saya. Itu pengalaman dari mondok lulus SD sampai lulus SMA ya. Mungkin yang terakhir nih, mungkin kamu bisa kasih saran ke orang tua yang masih punya anak SD ini, bagaimana cara mengarahkan biar tidak salah jalan mungkin. Silakan untuk pesan-pesan kepada orang tua yang masih punya anak yang SD. Kalau saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, guru saya, cara mendidik anak itu mempunyai 3 fase ya, yang saya pegang sampai sekarang itu, walaupun saya belum berkeluarga, tapi kan saya mau berkeluarga toh. Jadi gini, dan logika saya itu masuk 3 fase itu. Yang pertama, dari lahir sampai umur 7 tahun itu jadikanlah dia raja. Jadi segala kemauan anak itu turuti saja semampunya loh, tidak harus memaksakan. Kalau bisa ya dituruti semampunya, dituruti. Kemudian kalau sudah 7 tahun itu jadikan anak itu sebagai tahanan. Mulai digencar untuk sholat, untuk mulai baca Al-Quran. 7 tahun. Kalau idealnya ya, misalkan kalau lebih cepat pun lebih baik. Tapi biasanya hanya untuk pemanasan lah, untuk 5 tahun sampai 7 tahun itu pemanasan. Digencar harus ngaji dan sebagainya, dicontohkan yang baik-baik. Baru ketika 7 tahun itu mulai pepet dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa sendiri ya kan di rumah mas sekarang banyak TPQ itu, minimal diantarkan ke TPQ-nya. Jadi ketika misalkan nanti mondok dengan dipaksakan pun nggak apa-apa. 7 tahun dikekang sampai berapa tahun? Sampai 14 tahun. Sampai 14 tahun. Ideal lulus SMA mungkin lah 17 tahun. Lulus SMA ya 17 tahun lah. Idealnya maksudnya kalau saat ini loh kita relevankan dengan saat ini ya 17 tahun minimal lah. Ketika dikekang berarti sampai dikekang. Cangaknya itu dengan pondok pesantren. Karena menurut saya kalau istilahnya badung ya, kesenakal-nakalnya anak pondok itu pasti masih punya yang namanya, kalau jiwa santri di depan kiai kan masih nunduk gitu loh. Sembangkang-bangkangnya mereka kepada orang tua itu nggak mungkin sampai parah istilahnya, sampai parah. Saya yakin seperti itu kalau pesantren. Dan saya yakin juga masih ada yang namanya hidayah untuk misalkan ini badung ya istilahnya, mas pasti ada hidayah dari kejadian itu, dari mondok itu. Karena apa? Doa dari guru tersebut, guru di pesantren itu masih mengalir untuk para santrinya. Menurutku itu seperti itu. Jadi itu pesan untuk orang tua, anaknya ya paling tidak perlu dikekang lah ya, perlu dikekang untuk kebaikan memang ya, dikekang supaya sebenarnya bukan dikekang sih ya, diarahkan dan dikendalikan di jalur yang baik. Ya, berarti kan ada unsur pemaksaan toh di sini ya, supaya tidak tidak menyesal nanti ya kalau ternyata tidak dikekang terus bubar misalkan atau melakukan hal-hal yang buruk, kan itu juga imbasnya ke orang tua juga. Makanya gini, yang satu lagi kan yang fase ketiga itu di umur 17 ke sana, jadikan dia sahabat ya. Jadi kita bisa sharing, bisa dengan tukar pendapat dan sebagainya. Itu menurut saya itu seperti itu. Gitu ya. Oke, itu mungkin pengalaman dari pesantren dari lulus SD sampai lulus SMA. Dan buat teman-teman yang nanti akan menikah, punya anak, itu usahakan anaknya bisa ke pondok pesantren ya. Dan anak kita semua nanti juga bisa di pesantren ya. Amin. Oke, mungkin itu saja bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mas Daud, ceritanya sudah cerita banyak dari masa awal mondok. Mungkin kita besok-besok bisa lanjut tentang secara detailnya, secara detail kehidupan santri, makannya gimana, terus nyuci bajunya gimana. Mungkin kita bisa sambung di video yang selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.